Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Channel, kita akan membahas tentang dimensi malaikat. Sebelum kita membahas tentang dimensi malaikat, perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dimensi. Istilah dimensi ialah kemungkinan gerak pada satu jalur dan waktu tertentu seperti yang digambarkan di bawah ini. Satu dimensi adalah kemungkinan gerak pada satu jalur dalam satu waktu tertentu seperti sejumlah titik-titik dalam satu garis. Kumpulan titik-titik yang saling sambung menyambung ini akan terbentuk menjadi sebuah garis. Selanjutnya yang dua dimensi ialah kemungkinan gerak pada dua jalur dalam satu waktu tertentu seperti sejumlah titik dalam satu garis yang membentuk bidang. Bidang ini terdiri dari berbagai bentuk, ada yang persegi panjang, lingkaran, segitiga, kubus, jajaran genjang, bulat ketupat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang tiga dimensi ialah kemungkinan gerak pada tiga jalur dalam satu waktu tertentu seperti sejumlah titik dalam satu garis yang membentuk bidang melukis ruang. Dan yang empat dimensi ialah kemungkinan gerak pada empat jalur dalam satu waktu tertentu seperti kemungkinan gerak yang dapat menembus dari satu ruang ke ruang yang lain tanpa merusak batas ruang yang ada di sekelilingnya. Sekarang kita akan bahas tentang kemampuan malaikat dan apa saja keterangan-keterangan ayat mana saja yang menjelaskan tentang bagaimana kemampuan malaikat di dalam ayat Al-Quran. Di sini kita bisa lihat di dalam surat Al-Ma'arij ayat 3 dan 4, dan kemudian juga ada pada surat Al-Fatir ayat 1. Dari ayat 3 surat Al-Ma'arij ini, saya menduga dari tafsir yang ada itu, ini menjelaskan Al-Ma'arij ini adalah justru dia adalah sebagai alat untuk naik turunnya para malaikat. Jadi ada suatu alat yang dikatakan Al-Ma'arij. Nah, ini diduga teknologi inilah yang digunakan oleh malaikat ketika dia naik turun dari Sidratul Muntaha sampai ke bumi. Keterangan pada surat Al-Ma'arij ayat 4 ini menjelaskan kemampuan malaikat dalam menempuh dari Sidratul Muntaha sampai ke bumi itu setara dengan 50.000 tahun dalam satu hari. Nah, ini berarti kemampuan malaikat dalam menempuh dari Sidratul Muntaha ke bumi itu bisa mencapai 28 kali lipat dari kecepatan cahaya. Sebagai pembuktian pada surat Al-Fatir dan ayat 1 itu menjelaskan kemampuan malaikat yang memiliki kecepatan daya tempuh dari Sidratul Muntaha ke bumi itu 50.000 tahun cahaya. Nah, perhitungan ini bisa kita hitung dengan penjelasan dari surat Al-Fatir itu, keterangan yang menyatakan angka 2, 3, dan 4 itu didefinisikan penjelasan bersayap itu adalah berpangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 itu ditambah dengan eksponen waktu selama 24 jam sama dengan 600 dimensi. Bila dikalkulasikan kecepatan malaikat ini dengan menempuh 50.000 tahun dalam waktu 24 jam ini kemampuan malaikat ini hampir mencapai 28 kali lipat kecepatan cahaya bila dikonversikan dengan perhitungan waktu di bumi. Parameter yang terkait dengan perhitungan kemampuan malaikat terdiri dari keliling bumi. Bumi berputar pada porosnya selama 24 jam
bumi mengitari matahari selama 1 tahun, yaitu 365 hari. Untuk mengetahui jarak bumi ke Sidratul Muntaha dapat dihitung dari konversi waktu dan diameter atau jari-jari bumi mengelilingi matahari, kemudian dikonversikan waktu 1 tahun dengan kalibrasi 50.000 tahun antara jari-jari busur matahari dengan garis edar bumi dengan busur matahari dengan lokasi Sidratul Muntaha. Setelah itulah baru dibagi jarak Sidratul Muntaha dengan waktu 24 jam, maka didapat hasilnya 24 kali 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Demikian konten ini kami sampaikan. Untuk itu, bagi pemirsa Hidayah Channel, silakan subscribe dan semoga admin dapat lebih aktif lagi membuat konten-konten yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.